Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadil Aktab dari kelas Prodi PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh memupuk persatuan umat Islam. Ya, kita langsung ke inti pembahasan. Haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab dan mempunyai arti secara bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, haji berarti menyengaja. Dari segi syar'i, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keriduannya dalam masa tertentu. Dan di sini ada hukum ibadah haji. Mengenai hukum-hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun Islam, dan apabila kita nazar, yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya. Kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijrah. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-9 Hijrah. Syarat rukun wajib dan sunat haji. Syarat-syarat diwajibkan haji yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, tiga berakal, keempat merdeka, dan terakhir puasa atau mampu. Rukun haji. Yang pertama itu ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji. Kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hadirnya seseorang yang berihram untuk haji sudah tergelincirnya matahari, yaitu pada hari ke-9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu tawaf untuk haji dalam kurung tawaf ibadah. Yang kelima, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marta Halul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram 7 kali. Wajib haji, yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam dalam kurung denda, yaitu menyembelih binatang. Sunat haji. Yang pertama itu ada ifrat. Ifrat yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas umrah. Kedua, membaca talbiyah, yaitu labaika Allahumma labaika la syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Yang ketiga, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah ihram, dikerjakan sebelum wukuf di Arafah. Yang keempat, salat sunnah ihram 2 rakaat sesudah selesai wukuf, utamanya dikerjakan di belakang makam Nabi Ibrahim. Yang kelima, bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, tawaf wada, yakni tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar Mekah. Yang ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Yang terakhir, berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 10 Zulhijjah. Umroh. Umroh artinya mengunjungi Ka'bah atau meramaikan Masjidil Haram, karena ibadah itu dilakukannya hampir bersamaan. Maka disebut juga haji kecil, seperti haji umroh hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun umroh.
Yang pertama ihram, kedua tawaf, yang ketiga syai, yang keempat tahallul, yang keenam tertib. Yang kelima tertib. Syarat wajib umroh. Yang pertama ihram dari mikat dalam kurung ketentuan tempat dan waktu. Yang kedua meninggalkan larangan-larangan. Perbedaan antara haji dan umroh adalah jika umroh dapat dikerjakan sepanjang tahun, sedangkan ibadah haji hanya boleh dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Jika diperhatikan keterangan di atas, maka ihram ada dua macam, yaitu ihram untuk umroh dan haji. Ihram untuk umroh dimulai mikat, kemudian diteruskan dengan tawaf sa'i dan tahallul. Sedangkan ihram untuk haji dikerjakan ketika berangkat ke Padang Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang terakhir, kesimpulan. Beribadah banyak macamnya, adapun yang menjadi tolak ukur seorang hamba di dalam ibadahnya, yaitu dengan melaksanakan sholat dan sebagainya. Sebagai penyempurna rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan ini, yakni sholat dan ibadah haji termasuk rukun Islam dan perintah Allah yang wajib kita laksanakan apabila kita mampu ibadah haji. Dan yang kedua, apabila kita mati, sholat merupakan hisaban pertama yang dilakukan dan sebagai tolak ukur ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, orang yang suka melaksanakan sholat berarti dia menegakkan agama, dan orang yang tidak suka melaksanakan sholat berarti dia menghancurkan agama. Yang terakhir, manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.